Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi metodologi penelitian tentang penyajian data. Nah, yang pertama, jadi untuk pengaturan data itu dibagi menjadi dua, yaitu pengaturan data secara kualitatif dan pengaturan data secara kuantitatif. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengaturan data kualitatif. Untuk yang pertama juga kita akan belajar tentang tabel. Nah, di dalam pengaturan data kualitatif kita itu akan belajar tentang distribusi frekuensi, kemudian distribusi frekuensi relatif, dan persen. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana kita membuat tabel untuk menunjukkan distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi ini adalah kita membuat tabel dengan tujuan ingin menggambarkan sebaran jumlah frekuensi. Nah, kita langsung ambil contoh saja ya. Jadi terdapat suatu sampel yang terdiri dari 100 calon lulusan S1 dari suatu perguruan tinggi. Kemudian dilakukan wawancara tentang rencana setelah lulus. Nah, didapatkan data yaitu sebanyak 44 orang dinyatakan ingin bekerja pada suatu perusahaan swasta. 23 ingin menjadi entrepreneur, 16 ingin menjadi PNS, dan 17 ingin melanjutkan studi S2. Nah, bagaimana membuat tabel khususnya untuk menggambarkan distribusi frekuensi? Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini kita membuat dua kolom yang terdiri dari jenis pekerjaan dan juga frekuensi. Nah, untuk jenis pekerjaan itu adalah variabelnya. Nah, untuk data kualitatif, variabel ini ditulis secara kategorik dan dalam bentuk kata atau kalimat. Contohnya yaitu perusahaan swasta, entrepreneur, PNS, dan studi S2 itu merupakan kategorik. Nah, lalu kita juga tulis frekuensinya. Nah, misalnya tadi didapatkan bahwa pada mahasiswa yang ingin memiliki atau ingin bekerja di perusahaan swasta itu sebanyak 44 orang. Nah, itu merupakan distribusi frekuensinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang membuat distribusi frekuensi relatif dan juga persen. Nah, untuk distribusi frekuensi relatif itu tujuannya adalah untuk menampilkan frekuensi relatif untuk seluruh kategori frekuensi. Nah, biasanya distribusi frekuensi relatif ini dihitung dengan cara membagi frekuensi untuk kategori tersebut dengan jumlah seluruh frekuensi. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi, frekuensi relatif suatu kategori didapat dari frekuensi dari kategori dibagi dengan total seluruh frekuensi. Sedangkan untuk distribusi persen itu bertujuan untuk menampilkan persentase dari seluruh kategori. Nah, persentase suatu kategori ini bisa diperoleh dengan mengalikan hasil frekuensi relatif dikali dengan 100%. Nah, ini adalah contoh dari tabel yang akan kita buat distribusi frekuensi relatif dan juga persennya. Jadi ada sebuah sampel kita ambil dari 25 siswa kelas 3 SMU yang akan segera melanjutkan kuliah. Tiap siswa ditanya tentang profesi jurusan yang akan dia ambil. Nah, diperoleh data mentahnya sebagai berikut. Ada yang milih ekonomi, MIPA, teknik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi relatif, dan persen? Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, kita buat terlebih dahulu distribusi frekuensinya. Di sini variabelnya itu adalah jurusan, frekuensinya itu adalah jumlah dari
orang yang memilih jurusan tersebut. Lalu frekuensi relatif kita dapatkan dengan cara yaitu 3 itu adalah frekuensi dari tiap kategori, yaitu di sini kategorinya adalah ekonomi, dibagi dengan total seluruh profesi. Di sini 25 itu menunjukkan total mahasiswa kelas 3 SMU, yaitu sebanyak 25. Didapatkan frekuensi relatifnya itu adalah 0,12. Nah, lalu bagaimana dengan distribusi persennya? Nah, distribusi persen ini didapatkan dari frekuensi relatif. Misalnya, untuk jurusan ekonomi itu didapatkan 0,12 dikali 100% menjadi 12. Nah, jadi untuk jurusan ekonomi, distribusi persentasenya itu sebanyak 12% dari total keseluruhan. Selanjutnya, penyajian data kualitatif itu kita bisa membuat dengan menyajikan grafik. Nah, di sini biasanya yang sering dipakai itu yaitu grafik batang atau diagram batang atau bar chart, dan juga diagram kue atau diagram lingkar atau biasa disebut pie chart. Nah, kalau untuk bar chart itu sendiri biasanya berbentuk batang, di mana tinggi atau panjang batang itu menunjukkan frekuensi untuk tiap-tiap kategori. Nah, sedangkan untuk grafik itu biasanya berbentuk lingkaran yang terbagi, dan biasanya bagian-bagian tersebut untuk menunjukkan frekuensi relatif atau persentase dari masing-masing kategori. Nah, di sini contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan belajar tentang penyajian atau pengaturan data secara kuantitatif. Nah, di sini sama, kita akan belajar tabel terlebih dahulu. Nah, untuk penyajian distribusi frekuensi berupa tabel itu biasanya digunakan untuk menampilkan semua kelas dan jumlah nilai yang dimiliki oleh tiap-tiap kelas. Nah, di sini sama seperti pengaturan data kualitatif, hanya saja pada variabel itu lebih ditekankan pada penggunaan data-data kuantitatif, misalnya angka. Nah, biasanya di sini pada variabel juga dituliskan limitnya, dan limit di sini biasanya dituliskan ada limit bawah dan limit atas. Nah, kalau untuk frekuensi sama dengan pengaturan data secara kualitatif. Nah, limit bawah itu adalah nilai terendah, sedangkan limit atas itu adalah nilai tertinggi. Nah, di sini sudah jelas ya perbedaan antara pengaturan data kuantitatif dan kualitatif, khususnya untuk tabel. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara menyajikan data kuantitatif, khususnya tentang distribusi frekuensi relatif dan juga persen. Nah, jadi di sini kita langsung ambil contoh saja. Misalnya kita sudah memperoleh tinggi pemain basket NBA sebanyak 30 sampel, dan tingginya ini direpresentasikan dalam inch. Kita dapatkan hasil dari 76 sampai 83. Lalu bagaimana cara mendapatkan distribusi frekuensi relatif untuk data kuantitatif? Nah, untuk rumusnya masih sama dengan data kualitatif, yaitu pembagian dari frekuensi kelas dibagi dengan jumlah total frekuensi. Sedangkan distribusi persennya itu juga sama, hasil dari frekuensi relatif dikali dengan 100%. Nah, di sini kita langsung saja menuliskan hasil dari distribusi frekuensi, kemudian frekuensi relatif, dan persen. Nah, di sini untuk variabel kita kategorikan tinggi pemain basket itu dalam inci. Misalnya kita ambil kategorinya itu yang pertama adalah 72 sampai 74 dengan frekuensinya itu sebanyak 3 orang, dan jangan lupa kita tulis tepi kelas, yaitu dimana terdiri dari limit bawah dan juga limit atas. Nah, untuk limit bawah di sini karena 72 untuk kategoriknya, maka limit bawahnya itu adalah
71,5, sedangkan limit atasnya adalah 74,5. Lalu bagaimana untuk membuat frekuensi relatifnya? Ya, kita masukkan hasil penghitungan rumusnya, yaitu dengan memasukkan frekuensi kelas, di mana frekuensi kelasnya itu adalah 3 dibagi dengan jumlah total frekuensi, yaitu sebanyak 30 pemain basket. Hasilnya adalah 0,1. Nah, lalu untuk persentasenya itu adalah hasil frekuensi relatif, yaitu sebanyak 0,1 dikali dengan 100%, didapatkan distribusi persennya itu 10. Nah, begitu cara untuk penyajian data kuantitatif tabel untuk distribusi frekuensi, frekuensi relatif, dan juga persen. Pada slide sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data dengan grafik untuk data kualitatif. Nah, di sini kita akan belajar penyajian dengan grafik untuk data kuantitatif. Nah, grafik data kuantitatif ini dapat disajikan dengan menggunakan histogram atau poligon, di mana histogram ini adalah grafik yang kelasnya itu disajikan dalam sumbu X atau yang horizontal, sedangkan untuk frekuensi relatif atau persen itu biasanya disajikan pada sumbu Y atau sumbu yang vertikal. Berikut ini adalah grafik data kuantitatif untuk histogram. Selanjutnya adalah grafik data kuantitatif berupa poligon. Jadi kalau poligon ini adalah grafik yang dibuat dengan menggabungkan antara histogram dengan titik tengah yang nantinya dibuat dengan garis lurus. Nah, sama untuk grafiknya, di mana kelas di sini disajikan dengan sumbu X atau yang sumbu yang horizontal, sedangkan untuk frekuensi relatif atau persen itu disajikan pada sumbu Y. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah OGIF. OGIF ini adalah suatu kurva yang menunjukkan distribusi frekuensi kumulatif dengan menggabungkan garis lurus dan juga titik di atas tepi atas kelas. Nah, jadi di sini untuk variabelnya itu dipilih titik atas kelasnya. Misalnya tadi untuk pemain basket kan kita menggunakan kategori titik atas kelasnya itu sebanyak 74. Maka di sini variabelnya kita tulis titik atas kelasnya, yaitu 74,5, 77,5, 80,5, 83,5, 86,5, dan seterusnya. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya itu ya kita tulis masing-masingnya. Misalnya tadi untuk yang 74,5 itu frekuensinya adalah 3, ya kita tulis 3. Nah, nanti kita titik pertemuan antara 74,5 dengan 3 tadi kita titik, kemudian pertemuan antara 77,5 dengan 5 itu kita titik. Nah, nanti titik-titik tersebut kita sambungkan dengan garis lurus. Nah, demikianlah tadi penyajian data baik dengan menggunakan atau direpresentasikan dengan data kuantitatif ataupun kualitatif. Semoga dengan penjelasan kali ini semakin jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.